Halo semuanya, jumpa lagi dengan Memelinda dalam pembelajaran fisika. Nah, kali ini kita akan belajar materi fisika kelas 12. Kita masih di bab fenomena kuantum. Kita belajar kelanjutannya, yaitu sekarang kita belajar tentang efek fotolistrik. Yang kita ketahui, cahaya itu sifatnya adalah selama ini sebagai gelombang, ya. Jadi cahaya bersifat sebagai gelombang, itu bisa direfleksikan atau dipantulkan, bisa mengalami refraksi atau pembiasan, bisa mengalami interferensi, bisa mengalami difraksi dan polarisasi. Tapi ternyata cahaya ini bersifat dualisme, jadi dia bisa bersifat sebagai gelombang dan bisa juga bersifat sebagai partikel. Sekali lagi, cahaya bisa bersifat sebagai gelombang dan juga bersifat sebagai partikel. Dan yang menunjukkan cahaya bersifat sebagai partikel yaitu peristiwa efek fotolistrik dan efek Compton. Kita belajar dulu yang efek fotolistrik ya. Apa yang dimaksud dengan efek fotolistrik? Efek fotolistrik itu adalah gejala terlepasnya elektron dari permukaan logam akibat dikenai atau dijatuhi cahaya atau gelombang elektromagnetik. Jadi misalkan di sini ada logam ya, dengan energi ambang atau fungsi kerja logamnya W, baru dia diberikan cahaya ya, jadi cahaya dijatuhi kena ke logamnya, ke permukaan logam, maka nanti akan ada elektron yang keluar dan bergerak dengan energi kinetik EK. Dengan catatan, energi foton atau energi cahaya yang datang ke permukaan logam itu harus lebih besar atau sama dengan energi ambangnya. Makanya di sini ditulis E lebih besar sama dengan W. Seperti itu ya. Kalau misalkan energi foton atau energi cahayanya yang jatuh ke logam itu lebih kecil dari energi ambang logam, maka tidak akan ada elektron yang keluar. Nah, elektron yang keluar dari permukaan logam ini biasa disebut dengan fotoelektron, atau ada juga yang disebut elektron foto. Jadi kalau misalkan ada di soal dibilang fotoelektron atau elektron foto, kalian tidak usah bingung. Jadi fotoelektron itu adalah elektron yang terlepas dari permukaan logam. Oke, logikanya kan kalau misalkan cahaya itu cuma sebagai gelombang, kalau dikenai ke permukaan logam, paling cahayanya dipantulkan, seperti itu ya. Tapi ini ada elektron yang keluar dari permukaan logam. Maka ada interaksi antara cahaya dengan elektron, sehingga elektronnya itu boleh terpental. Ya, boleh keluar dari logam. Makanya dibilang efek fotolistrik menunjukkan bahwa cahaya bersifat sebagai partikel. Nah, sekarang energi kinetik fotoelektronnya itu dirumuskan dengan E kurang W. Ya, dengan EK ini energi kinetik fotoelektron ya. E ini energi foton atau energi cahaya. W ini ingat fungsi kerja logam atau energi ambang logam. Nah, E itu kan dirumuskan dengan H kali F ya. W itu H kali F0. F itu frekuensi foton, F0 ini frekuensi ambang. Atau kalau mau pakai lambda jadi H kali C per lambda kurang HC per lambda 0. Dengan lambda ini panjang gelombang foton, lambda 0 ini panjang gelombang ambang. Atau kalau EK-nya mau dijabarkan jadi 1/2 mv kuadrat, maka rumusnya jadi seperti ini. Dengan M itu massa elektron, V itu kecepatan fotoelektron. C ini kecepatan cahaya, 3 kali 10⁸, H ini tetapan Planck. Nah sekarang yang perlu kalian ingat dan perhatikan adalah syarat terjadinya efek fotolistrik ya. Jadi elektron itu bisa keluar dari permukaan logam asalkan energi fotonnya itu lebih besar atau sama dengan W, frekuensi fotonnya lebih besar atau sama dengan frekuensi ambang, dan lambda fotonnya itu lebih kecil atau sama dengan panjang gelombang ambang. Jadi kalian harus ingat ini ya. Ini syarat terjadi efek fotolistrik. Seperti ini ya, karena energi dengan frekuensi berbanding lurus, sedangkan dengan panjang gelombang berbanding terbalik. Baru selanjutnya, energi kinetik atau kecepatan fotoelektron itu dipengaruhi oleh frekuensi atau panjang gelombang cahaya yang datang. Jadi, energi kinetik atau kecepatan fotoelektron itu hanya dipengaruhi oleh frekuensi atau panjang gelombang cahaya yang datang. Sedangkan jumlah elektron yang terlepas dari permukaan logam atau fotoelektron itu dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Jadi ingat, jumlah elektron yang keluar dari permukaan logam itu dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Sedangkan energi kinetik fotoelektron atau kecepatan fotoelektron itu dipengaruhi oleh frekuensi atau panjang gelombang cahaya yang datang. Sekarang kita masuk ke contoh soal.
Cahaya dengan panjang gelombang 500 nm nanometer ya, meradiasi permukaan logam yang fungsi kerjanya 1,96 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. Energi kinetik maksimum fotoelektronnya adalah C-nya ini hanya ini. Oke, sekarang kita tulis dulu ya yang diketahui panjang gelombang cahaya yang datang, berarti lambda ya. 500 nm, ini sama juga dengan 500 kali 10 pangkat negatif 9 meter ya. Jadi dari nanometer ke meter, konvertnya itu kali 10 pangkat negatif 9. Atau sama juga dengan 5 kali 10 pangkat negatif 7. Fungsi kerja berarti W ya. 1,96 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. Ini C-nya, ini hanya. Yang ditanya adalah energi kinetik maksimum fotoelektronnya berapa. Oke, ingat ya rumusnya tadi. EK sama dengan E kurang W. Nah, E-nya karena diketahui lambda di sini berarti kita pakai rumus H kali C per lambda. Kurang W-nya karena sudah diketahui, jadi tetap saja kurang W. Ini tinggal masukkan nilainya ya. Hanya pakai 6,6 ya. 6,6 kali 10 pangkat negatif 34. C-nya 3 kali 10 pangkat 8 ya. Per lambdanya 5 kali 10 pangkat negatif 7. Kurang W-nya 1,96 kali 10 pangkat negatif 19. 6,6 kali 3, 19,8 ya. 19,8 bagi 5, berapa tuh tulis dulu. 0 kali 10 pangkat min 34 tambah 8 berarti min 26 ya. Per 5 kali 10 pangkat negatif 7 kurang 1,96 kali 10 pangkat negatif 19. 19,8 bagi 5 itu 3,96 kali 10 pangkat negatif 26 bagi negatif 7. Jadi negatif 19 ya. Setelah itu kurang 1,96 kali 10 pangkat negatif 19. Oke, pangkatnya sama, jadi tinggal kita kasih kurang saja. Maka energi kinetiknya jadi 2 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. Maka kita dapatkan energi kinetik fotoelektronnya sebesar 2 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya. Bagian C yaitu efek Compton. Jadi ingat ya, peristiwa yang menunjukkan cahaya bersifat sebagai partikel itu adalah efek fotolistrik dan yang kedua adalah efek Compton. Nah, Compton menunjukkan bahwa cahaya bersifat sebagai partikel melalui percobaan menembakkan foton pada elektron sehingga elektron terpental karena tumbukan. Jadi ini ada elektron diam ya, ditembakkan foton atau cahaya. Logikanya kalau cahaya cuma sebagai gelombang, maka elektron ini tidak akan bergerak ya. Tapi pada percobaannya ketika elektron ditembakkan foton, maka elektron terpental. Jadi ini elektron terpental dengan energi kinetik EK dan ini cahayanya terhambur. Jadi kalau pertama arah foton atau cahaya yang begini, setelah itu dia terhambur. Dengan ini ada sudutnya ya, sudut hamburan ya, sudut theta. Nah, di sini ditulis E aksen itu adalah energi foton setelah tumbukan, lambda aksen adalah panjang gelombang foton setelah tumbukan. Nah, energi foton setelah tumbukan itu berkurang atau lebih kecil dari energinya sebelum tumbukan. Sedangkan panjang gelombang foton setelah tumbukan itu lebih besar atau bertambah dari panjang gelombang foton sebelum tumbukan. Jadi ingat ini ya, energi fotonnya setelah tumbukan berkurang, sedangkan panjang gelombang fotonnya setelah tumbukan itu bertambah. Nah, perumusan matematis panjang gelombangnya seperti ini ya. Lambda aksen kurang lambda sama dengan H per M0 kali C kali 1 kurang cos theta. Ini keterangannya. M0 itu massa diam elektron, nilainya ini. Theta itu adalah sudut hamburan. Nah, pada efek Compton itu berlaku hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum. Jadi pada efek Compton berlaku hukum kekekalan energi ya. Walaupun di sini energi foton setelah tumbukannya berkurang, bukan berarti energinya tidak kekal. Energinya tetap kekal sebelum dan sesudah karena energi yang hilang ini digunakan elektron untuk bergerak. Sekali lagi, walaupun energi foton setelah tumbukan berkurang, tapi tetap berlaku hukum kekekalan energi karena energi foton yang berkurang ini digunakan elektron untuk bergerak dengan energi kinetik EK.
seperti itu ya. Jadi tetap pada efek Compton berlaku hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum. Dengan momentum fotonnya ditulis dengan P sama dengan E per C, atau H kali F per C, atau Hc per lambda per C, atau bisa juga ditulis dengan P sama dengan H per lambda. Jadi ini adalah rumus untuk momentum foton.